saya ingin menyampaikan dua hal nanti. Satu terkait dengan ratas yang tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK. Dan yang kedua, tadi saya mendapatkan penugasan untuk menjelaskan terkait dengan BPJS Kesehatan. Yang pertama dulu dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di dalam kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 2,97%. Yang utamanya tentu penurunan dari konsumsi yang biasanya di kuartal pertama 2019 itu 5,3%, ini turun menjadi 2,7%. Kemudian di sektor investasi juga turun menjadi 1,7%. Kemudian konsumsi pemerintah 3,7%. Ekspor 0,2%, import 2,2%. Dari segi pertumbuhan, dari segi demand itu manufaktur turun menjadi 2,1%, dari 3,9%. Kemudian perdagangan pun turun 1,6%, transportasi turun 1,3% dari biasanya 5,5%, akomodasi turun 2%, sektor pertanian tidak tumbuh atau 0%, pertambangan 0,4% dan 2,9%. Nah, Bapak Presiden mengarahkan bahwa sesuai dengan target pertumbuhan yang ada dalam APBNP 2020, diharapkan kita bisa menjaga pertumbuhan di 0,5% agar di 2021 pertumbuhannya itu bisa didorong sekitar mendekati 5%. Nah, kalau kita lihat pekerja Indonesia ini sebagian besar bekerja di sektor informal, 55% atau 70 juta orang. Itu di perkotaan ada sekitar 30,5 juta, di pedesaan 40 juta. Dan oleh karena itu, keterbatasan kelompok pekerja informal ini dalam kaitannya dengan untuk kehidupan keseharian. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar dibuat strategi khusus agar kita bisa untuk merestart perekonomian. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang tadi disampaikan, arahan Bapak Presiden, dibuatkan kriteria apa yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil atau kabupaten kota. Nah, berdasarkan perhitungan, kita ada yang namanya reproduction rate daripada penyakit atau infection yang kita kenal dengan skala R0, di mana reproduction rate ini menghitung fungsi daripada transmisi infection contact rate dan juga menghitung berdasarkan waktu. Nah, itu beberapa daerah termasuk DKI sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini, dan formulasi ini nanti juga akan disiapkan oleh Bappenas, di mana apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka itu infection rate-nya masih relatif tinggi, dan apabila R0-nya kurang dari 1, maka itu sudah bisa dibuka untuk normal baru. Nah, apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana dengan situasi kenormalan baru ini, beberapa pertimbangan bisa diperhatikan, dan kami sesuai arahan Bapak Presiden akan mengembangkan sistem scoring maupun penilaian dari segi epidemiologi maupun dari segi kesiapan, dan juga baik itu kesiapan daerah maupun kesiapan kelembagaan. Nah, dalam beberapa hari ini kami akan menyiapkan mekanisme keseramaan scoring yang dilakukan, baik itu berdasarkan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kemudian juga kesiapan dari sektor publik per masing-masing KL, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja atau cara untuk bersosial di normal baru. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang juga akan disiapkan, di mana daerah-daerah bisa menyiapkan levelnya, seperti daerah Jawa Barat dan beberapa wilayah di Jawa, itu membuat 5 level, di mana pertama adalah level krisis belum siap,
level kedua juga parah belum siap, tetapi di Jawa Barat rata-rata tidak ada yang di level yang paling parah, tetapi yang berikut adalah level substansial, moderat, dan rendah. Tentu moderat itu adalah level di mana daerah-daerah bersiap untuk standar normal baru, dan oleh karena itu beberapa sektor sedang mempersiapkan skopnya standar operating dan prosedur, di mana standar operating dan prosedur ini nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID, di mana norma baru, standar baru untuk berkegiatan, sebagai contoh untuk di kawasan industri sudah ada surat edaran yang juga di clearing ataupun sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas COVID. Kemudian di sektor-sektor lain, apakah itu pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi. Dan ini tentunya akan dibahas secara lebih mendetail, dan ini nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan kali ini kami diminta untuk mengkaji secara teknis dan secara lengkap, nanti sesudah teknis, baik itu dari daerah, dari segi kesehatan, dari segi kesiapan kementerian dan lembaga, baru nanti kami akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang terkait dengan waktu yang tepat, dan ini tentu sesuai dengan protokol COVID yang tentu ditegaskan dan memerlukan kedisiplinan daripada masyarakat. Ini yang terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana kita mempersiapkan menuju normal baru, dan juga untuk pengurangan daripada tahapan yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Kemudian yang kedua, kami ingin menegaskan terkait dengan BPJS. Ini perlu diketahui bahwa 132,6 juta orang yang miskin dan tidak mampu adalah peserta BPJS Kesehatan JKN secara gratis dengan layanan secara setara kelas 3. Iuran yang ada di dalam anggaran itu sebesar 42.000 per orang per bulan, yang seluruhnya dibayar oleh pemerintah melalui APBN, yaitu penerima bantuan iuran atau PBI yang ditanggung pemerintah adalah 96,6 juta orang, dan ini setara dengan 4 triliun per bulan, sehingga untuk 6 bulan itu adalah 24,3. Sementara itu ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD, itu sebanyak 36 juta orang. Sehingga 36 juta orang itu dibayar 42.000, maka itu adalah 1,5 triliun ataupun totalnya 9 triliun. Sedangkan untuk kelas 3 yang lain, yaitu 21,6 juta dari kelompok pekerja mandiri, bukan penerima upah, itu subsidinya diberikan, mereka membayar tidak naik, yaitu 25.500 per orang per bulan. Jadi ini adalah pekerja mandiri, itu 21,6 pun disubsidi oleh pemerintah, yang besarnya 16.500, itu besarnya 356 miliar per bulan, sehingga dalam 6 bulan itu adalah 2,13. Nah, tentu iuran-iuran ini pemerintah memberikan total subsidi itu untuk pekerja penerima upah, itu dari PPU pemerintah, ASN, TNI, Polri sebesar 11,1 triliun, dan penerima bantuan iuran PBI JKN 48,1 triliun. Nah, tentunya ini yang menjadi penjelasan tambahan pemerintah, sedangkan untuk yang kelas 1 dan kelas 2 tentu sebagai ini adalah yang dibayar langsung oleh masyarakat, dan tentunya bisa memilih apakah di kelas 1 ataukah di kelas 2. Demikian tambahan penjelasan kami mengenai BPJS Kesehatan. Jadi yang pertama terkait dengan pertumbuhan,
sesuai dengan di APBN itu ada skenario yang range, dan skenario itu adalah sampai dengan 2,3%. Nah, tentu angka 0,5 itu yang keluar dari prediksi IMF untuk di tahun 2020. Nah, tentu kita berharap bahwa ini skenario-nya kita bisa mencapai yang 2,3%. Kemudian yang terkait dengan new normal, tentu protokol kesehatan itu dilengkapi terkait dengan pengkajian yang dilakukan. Ini kita akan masih melihat sektor maupun daerah, sehingga tentu belum ada jadwal yang ditetapkan. Dan dalam 2 minggu ini tadi ditegaskan bahwa tidak ada pelonggaran di dalam 2 minggu ini, sehingga seluruhnya itu nanti akan menunggu kajian yang akan dilakukan di dalam 2 minggu ini. Kemudian yang terkait dengan pekerja, itu juga belum ada regulasi ataupun belum ada usulan yang terkait dengan kriteria umur. Jadi itu bukan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau mengenai fraud, mungkin nanti seperti kemarin yang disampaikan adalah revisi terkait dengan pergantian akibat dari putusan MA, dan di situ dalam pergantian tersebut sesuai dengan keputusan MA yang khusus untuk kelas 3 tidak ada kenaikan tarif. Nah, kemudian tentunya terkait fraud, nah itu tentu ditindaklanjuti di governance di BPJS Kesehatan itu sendiri.